456 anggota KPPS tercatat meninggal dunia pasca pemilu. Ada yang menilai karena kecapean, ada juga yang menduga karena diracuni. Bagaimana fakta sebenarnya? Rekan Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam Fact Check. Silahkan Eko. Ya, Zakia, benar sekali. Kita sepakat jika pemilu 2019 adalah pemilu yang paling melelahkan. Pemilu serentak pertama di mana memilih calon presiden dan wakil presiden berbarengan dengan memilih anggota DPR RI, DPD Provinsi, Kabupaten Kota hingga DPD RI. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos berbarengan oleh para pemilih. Para pemilih saja banyak yang kewalahan membuka ragam surat suara, apalagi petugas pelaksana dari mengamankan, menyediakan tempat pemungutan, mengawal pelaksana pemilu hingga rekapitulasi. Sungguh padat rangkaiannya, banyak yang tidak tidur dibuatnya. Pesta demokrasi ini harus membayar mahal dengan hilangnya 456 pahlawan pemilu petugas KPPS. Ya, belum kering tanah kuburan para petugas KPPS ini, spekulasi meninggalnya para pahlawan pemilu sudah mulai bermunculan. Salah satunya oleh Wakil Ketua DPR RI yang terhormat Fahri Hamzah. Ia menyebut ada spekulasi jika mereka, para anggota KPPS yang meninggal ini tewas atau meninggal dunia karena diracuni. Pernyataan ini terlontar usai Fahri menerima perwakilan sejumlah dokter di gedung DPR. Semoga Pak Dewan yang terhormat dan para dokter yang telah melakukan investigasi ini memiliki data akurat dan pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena meracuni mereka yang telah berjuang demi pemilu bukanlah sebuah pernyataan yang sepele. Bagaikan berbalas pantun, pernyataan Wakil Ketua DPR RI ini ditanggapi oleh juru bicara TKN Jokowi Maruf Amin, Irma Suryani Chaniago. Irma menyebut jika sekelas Fahri pun ikut kalap karena tidak bisa terima kekalahan lalu berbicara macam orang tidak berpendidikan. Keras memang pernyataan dari Irma Suryani ini. Politisi Partai Nasdem ini menilai jika semua pihak harusnya menahan diri dan menyejukkan suasana politik dan tak boleh asal menuduh. Pemilu serentak 2019 memang telah melelahkan, tapi ia tidak menilai ada indikasi soal petugas KPPS yang tewas diracuni. Mari kita lihat bagaimana data dari KPPS yang meninggal dunia. Dari data, ada 456 orang yang meninggal dunia. 456 orang ini petugas KPPS yang meninggal dunia, ada 4.310 orang yang sakit. Sementara dari pihak kepolisian tercatat ada 22 anggota yang gugur karena keletihan dan kecelakaan. Petugas KPPS yang meninggal ini tersebar di 30 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yakni 100 orang. Disusul Jawa Timur 39 orang dan Banten 21 orang. Jika kita bandingkan dengan pemilu tahun lalu, yakni tahun 2014, ada 144 orang yang meninggal dunia. Memang jumlahnya jauh lebih sedikit. Namun, jika kita bandingkan dari sisi pekerjaan, petugas KPPS dulu hanya mengampu 4 surat suara. Dan yang terpenting lagi, sebelumnya tidak melakukan pemilu serentak, sehingga bebannya tidak seberat sekarang. Jadi tidak benar Pak Dewan yang terhormat Fahri Hamzah jika pemilu sekarang atau pemilu sebelumnya tidak ada korban yang meninggal dunia. Kita melihat lagi, belum lagi beban tugasnya. Sebagian kalangan masih saja mempertanyakan, kenapa bisa meninggal dunia cuma karena kelelahan? Kita juga kelelahan tapi tidak meninggal dunia. Coba kita lihat apa saja tugas dan beban para petugas KPPS ini. Rata-rata mereka bekerja 24 jam atau lebih. Mereka mulai mengamankan, memberikan undangan untuk para pemilih, menyiapkan tempat pemilihan, hingga juga melihat dengan banyaknya kerjaan mereka juga mendapatkan honor yang dinyatakan hanya kecil, hanya Rp550.000 untuk ketua KPPS. Kemudian untuk anggota hanya Rp500.000. Belum lagi selain beban fisik, mereka juga harus mendapatkan beban psikologis, di mana beban psikologis ini mereka juga dituding sebagai tidak netral, ada yang berpihak, bagaimana semua masing-masing saksi calon ingin memenangkan para calon mereka. Tentu saja beban ini menjadi tekanan tersendiri bagi petugas KPPS. Jadi kalau Anda hanya memikirkan sekedar cuma kelelahan, tapi tidak memikirkan beban fisiknya dan psikologisnya, apalagi umur mereka yang gugur, wajar kalau Anda berasumsi cuma kelelahan saja. Ya, dari Ikatan Dokter Indonesia hingga Menteri Kesehatan pun ikut ambil bagian mencari penyebab meninggalnya petugas KPPS. Nilai Muluk membantah jika mereka yang gugur di petugas KPPS ini hanya cuma kelelahan semata. Berikut hasil audit medisnya.
Keseluruhan 18 orang ini diketahui mereka penyebab kematiannya pertama 8 orang adalah infak miokard, jadi sakit jantung yang mendadak, kemudian gagal jantung, juga ada penyakit liver, koma hepatikum namanya, stroke, respiratory jadi gagal pernafasan, dan infeksi otak meningitis. Dan kalau kita melihat usianya yang meninggal terbanyak di atas usia 50 bahkan sampai 70 tahun. Jadi dari 18 data DKI ini meninggal 2 orang yang berusia 70 tahun, 5 orang berusia antara 60-69 dan 8 orang 50 sampai 59. Jadi jumlah terbanyak adalah usia yang tua. Ya, Zakia, malang memang tak bisa ditolak, untung tak bisa dicari. Mereka petugas KPPS yang telah pergi, tolong jangan dipolitisi. Kalau memang merasa punya bukti, silahkan unjuk gigi. Jangan menggiring opini hingga menimbulkan spekulasi pemilu dicurangi dan mereka diracuni. Jangan buat bingung kami, wahai para politisi. Demikian, terima kasih Zakia.